Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimin wa talazzamin ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وفي آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فشرفتموني بهذه القضية وبهذه الحلقة القيمة. أتانا الأستاذ شيخنا عمار فلسطيني ما شاء الله. وبقدر الله لقيت هنا في هذه الحلقة ليلة الجمعة. أتمنى بهذا اللقاء لقاء المبارك. آمين آمين آمين. واليوم ليلة كريمة، لأن هذه الليلة ليلة أخيرة من السنة 1446 من الهجرية. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. أيوة. ولذا نطلب في هذه الليلة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أتمنى حياتنا حياة مفيدة. آمين. حياة مباركة. آمين. منا ولجميع أسرتنا ولجميع مجتمعنا ولجميع شعبنا، خاصة الإندونيسية، وخاصة لجميع الإخواننا المجاهدين والإخواننا المسلمين والمسلمات، لأهل غزة ولأهل فلسطين. آمين يا الله يا رب العالمين. خلاص. Baik, Masya Allah. Ini saya gemeteran karena dihadiri oleh Syekh Ammar Falestini. Ahlan bikum bi hudurikum huna wa hunaka rubama tasbihat minhu falyatafaddal. Hari ini sebenarnya saya gemeteran karena langsung ditodong sama Kiai Andri suruh bahas sakaratul maut, padahal saya belum pernah ngerasain sakaratul maut gitu kan. Dan tadi sudah diceritakan ya. Yang pertama saya belum bahas tentang masalah ini, ingin membahas tentang masalah hijriah ini penting ya. Malam ini sudah menjadi penghujung, bahkan bukan penghujung lagi, sudah memasuki tahun baru ya, 1447 Hijriah. Apa yang membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini beruntung menjadi seorang muslim, beruntung dengan syariat Islam. Kenapa? Kalau bicara tentang timing, bicara tentang waktu yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan terlepas kaitan dan ikatan terhadap ibadah kita kepada Allah. Betul kan? Januari sampai Desember enggak ada hubungannya tentang konsep ibadah kepada Allah. Coba tanya, 1 Maret ada hubungan? 1 Januari ada hubungan? 1 April ada hubungan? Tapi giliran kita menggunakan hijriyah, nggak tahu kapan 1 Ramadannya, maka itu terikat dan terkait tentang as-siyam. Dan itu adalah rukun. Jadi nggak sembarangan Allah tetapkan waktu itu. Betul apa betul?
kenapa? Ini penting nih. Kenapa di anak-anak usia SD, litulab al-ibtidai, untuk anak-anak SD wajib memahami, menghafal juz 30. Tujuannya apa? Ikatan kaitan tentang semesta, ikatan tentang saintifik, ikatan tentang timing, tentang waktu itu adalah berhubungan dengan al-iman, berhubungan tentang tauhid. Itulah kenapa al-imam, para imam-imam kita membaca wad-duha wal fajr wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Sederhana tapi itu syai'un azim. Saya membaca kitab Isyraqat Qur'aniyah yang dikarang oleh Syekh Salman Al-Auda yang menjadi kurikulum tadabbur untuk santri-santri saya. Itu menarik sekali. Syekh Salman ini masih di penjara di Saudi. Tapi kitabnya kalau saya baca ada 2 jilid, ya, juz amma, tadabbur juz amma itu masya Allah. Makanya anak saya di Kuta yang dikelola oleh Ustaz Budi itu kemarin saya sama Komisi Perempuan MUI Kota Depok, Komisi Remaja dan Keluarga, bicara tentang perempuan, bicara tentang apa? Bicara tentang keluarga, bicara tentang remaja. Kata kuncinya adalah di qawamah kita sebagai seorang suami. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizat. Kata ar-rijal, bahkan dalam surat An-Nur di ayat 35, di ayat 36, di 37, siapa yang memberi cahaya? Siapa yang diberi cahaya? Siapa yang memberi cahaya? Di mana diberikan cahayanya? Dan kepada siapa? Itu harus tahu. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi az-zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarkiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun yahdillahu wa yadribullahu al-amsala wallahu bikulli. Digambarkan cahaya itu seperti miskah. Kamishkat yang fiha misbah, ibarat ini gua hitam gelap, tiba-tiba ada secercah cahaya. Misbah, al-misbahu, coba lihat, lampunya dikelilingi oleh, sekelilingnya adalah kaca cermin. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajarah mubarakah zaitunan. Dan kalau bahan bakarnya itu dialiri oleh minyak zaitun, dan minyak zaitun dan buah zaitun itu tidak pernah akan tumbuh di wilayah barat dan tidak akan tumbuh di wilayah timur. Makanya kalau waktu saya di Libya itu habis makan udah minum minyak zaitun karena di sana murah, ya, 1 liter bisa 7.000, ya. Pertamax di sana 1.000, Pak. Pertamax Libya itu 1.000, murah banget. Makanya kalau hari ini tadi rame-rame ngomongin tentang Iran dan wilayah Israel, kalau Iran itu sudah menutup Selat Hormuznya, sudah lempar itu, karena dikelilingi oleh energi oil dan gas, sudah ditutup aja, ya. Itu sudah selesai semua. Kita hari ini ribut masalah ijazah, di luar udah ngomongin tentang uranium, udah ngomongin tentang rudal, teknologi sudah ngomongin bukan ijazah lagi, Pak. Udah ngomonginnya gimana kita harus menguatkan dan menggempur Zionis. Nah, itu.
Israel, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-36 dan 37 adalah fi buyutin azinallah, di rumah-rumah Allah. Saya sampaikan kemarin Bapak, ya, bahwa perempuan itu punya culture yang sangat kuat. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari mengumpulkan beberapa hadis, ya, dan ternyata bab yang paling duluan adalah birrul walidain. Dan salah satu pembahasannya adalah apa? Siapa yang paling berhak untuk dikuatkan kebaktian dan kebaikannya? Ummuka. Kenapa sampai 3 kali? Ada 3 amalan yang tidak bisa dihandle oleh kita semua. Apa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Dan pernah nggak kita mengetahui jawabannya? Kenapa kalau buka rekening yang selalu ditanya adalah puas? Ada apa? Dan kemarin saya sampaikan waktu majelis di sini, ibu-ibu kita yang ada di Hong Kong, para TKW BM itu, bapak-bapak enak. Ada sebagian ibu-ibu kita di TKW Hong Kong itu yang sholatnya di toilet. Bahkan untuk sholat 5 waktu saja berat. Bahkan mereka mendapatkan tantangan, mereka biasa makan B1, B2, BPK, gitu kan? Itu Pak. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita di luar nggak baik-baik saja. Masalah keuangan nggak muter gara-gara judi online. Kata Tamsil Limrung, ada kurang lebih 1.700 uang itu ada di judi online. Ya, belum lagi di luar masalah ya peperangan dan sebagainya. Maka penting ini Syekh Iqbal yang luar biasa selalu mengingatkan kepada kita. Kita ini bersyukur hadir kita di majelis mulia di malam Jumat mulia, dan ini adalah malam akhir di penghujung 1446 Hijriah. Allah berikan waktu apa Pak? Apa Allah berikan waktu? Bahwa ikatan dan kaitan tentang konsep ibadah kita kepada Allah itu sudah teratur. Kalau keluarga muslim nggak tahu kapan 1 Ramadan, maka itu ibaratnya kita harus memahami kapan puasanya. Kalau keluarga muslim nggak tahu kapan 1 Syawalnya, maka itu terikat dan terkait tentang zakat fitrah kalau lebarannya. Tentang kewajiban zakat fitrahnya, dan zakat fitrah adalah rukun. Kalau kita sebagai seorang muslim nggak tahu kapan 1 Dzulhijjahnya, dan itu nggak tahu kapan 9 Dzulhijjahnya, maka para jamaah haji harus memahami kapan wukuf, dan itu adalah rukun haji, bukan rukun Islam. Aduh, jebakan Batman. Ya. Maka perhatikan, Allah katakan di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-36, Allah katakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya iddah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Bunyi sama-sama. Bunyi sama-sama. Muharram, Safar, Musa. Bunyi sama-sama. Musa, Rara, Juju, Rosha, Zul. Hafal? Malu kalau nggak hafal itu. Januari Desember nggak ada hubungannya tentang ibadah. Desember dengan Dzulhijjah itu anti klimaks. Yang satu mengikiskan akidah, yang satu mengikiskan healing kembali kalau akhir tahun. Bahkan isi dompet pun habis. Tapi di Dzulhijjah itu bukan malah mengikiskan, tapi menguatkan. Kemarin sudah dikoyak di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Apa yang dikoyak? Secara ruhi ada haji, ada kurban. Secara jasmani, kurban menggunakan tenaga, haji tawaf, al-wuqufu dengan fisik. Dan yang terakhirnya adalah menguatkan secara hartanya
untuk di jalan Allah Subhanahu. Makanya kita doakan mudah-mudahan ini segera pulang karena lagi rame peperangan. Makanya kurban dan makanya haji, rihlahnya itu menuju Allah. Dari mulai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Itu penghambaan. Saya siap, kami siap. Panggilan sejatinya 3. Ada panggilan yang bisa kita penuhi, ada panggilan yang sama sekali kita tidak penuhi, yaitu panggilan. Kalau jamaah haji hari itu menggunakan kain ihram, besok kita akan menggunakan kain apa cluenya? Cluenya apa? Putih. Kain ihram memutus semua kenikmatan, kain kafan memutus semua kenikmatan pula. Halal nggak kain ihram? Suami istri halal, pakai wangian halal. Tapi ketika sudah berihram Haram. maka al-ihram adalah bertajarrud. Al-ihram adalah melepas. Siap enggak? Mulai digoyang. Jadi waktu yang Allah berikan dari Januari Desember itu nggak ada hubungannya. Coret itu kalau kalender bapak-bapak nggak punya kalender hijriah, rugi Pak. Betul nggak? Rugi. Kapan ayyamul bidnya? Kapan Senin Kemisnya? Kapan puasa tengah bulannya? Kapan nanti Rajabnya? Dan coba perhatikan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Perhatikan, di 6 bulan pertama nggak ada amalan-amalan mulia. Paling nanti puasa Tasyu'a dan Asyura. Baru narik di 6 bulan berikutnya dinaikin. Itulah doa kita apa? Allahumma barik lana wa Sya'ban. Tuh lihat, berkahi kami di Rajab, berkahi kami di Sya'ban, berkahi kami Ramadan. narik itu Rajabun, Sya'banun, Ramadanun, Syawalun, Dzulqa'dah, dan klimaksnya adalah Dzulhijjah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan. Salah satu mutataliyat, 3 bulannya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. dan Muharram ini masuk pada bulan-bulan yang Allah sucikan. Tahu nggak kenapa? Rajab dibanyakin puasa Rajab, Sya'ban ada nisfu Sya'ban, dan bulan ampunan. Ramadan semuanya narik itu, ruhiyah, iya, qiyamul lail, tarawih, tilawah, tazkiyahnya, bahkan harta-hartanya dibersihkan dengan zakat fitrahnya. Kemudian Syawal, man shama Ramadhan summa atbashita min Syawal kana kasaumi ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari berurutan atau tidak, maka ia beribaratkan berpuasa setahun. Kalau 1 hari dilipat gandakan menjadi 10, 30 kali 10 6 hari kita berpuasa, 6 kali 10 300 plus 60 jadi berapa? 60. Betul nggak setahun jumlah harinya 360? Betul. 1 bulan 30 kali 12. Jadi nggak ujung-ujung. Makanya kenapa kita puasa sunnah Ayyamul Bid itu, jangankan secara ruh, margonda saja itu pengaruh. Saya kalau lagi nyetir, loh kok sepi? Oh iya, pekan kedua, pekan ketiga ruhnya aja turun, oleng. Apalagi isi dompet, ya kan? Ruhnya gini tuh, ya. Maka bapak-bapak tuh beruntung ada Jumatan. Saya kemarin ngomong ke ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, ibadah ibu-ibu tuh lemah. Lah kok bisa Ustaz? Iya, ibu-ibu haid, apakah dikodok? Ibu-ibu nifas, apakah dikodok? Maka saya bilang ibu-ibu itu 2, lebay dan minta dibelai. Ya kan? Suka gini. Kita
Ini ada nggak istirahatnya ibadah? Ada nggak istirahatnya? Maka kalau bicara tentang parenting, mendidik anak laki-laki itu kewajiban, mendidik anak perempuan itu kebaikan. Bapak-bapak yang punya anak laki-laki datang ke calon mertua, saya siap nikahin anak bapak. Sah nggak? Tapi kalau anak perempuan datangin calon laki-laki dan bapak orang tuanya, apa orang tuanya, sah nggak? Itulah bedanya. Maka kalau punya anak perempuan nitip Pak, pergantian perwalian itu adalah kita tanggung jawabnya. Akan keseleo kalau nggak punya perwaliannya digeser kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi yang brengsek. Itu nggak beres semua. Yang penting ya. Maka sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rajabun, Sya'banun, Ramadanun, Syawalun, Dzulqa'dah istirahatkan, Dzulhijjah. Dan ini Muharram. Kenapa Muharram menjadi bagian 4 bulan yang Allah sucikan? Agar kita mampu menjaga ritme kesalehan kita, agar Allah jaga ritme kebaikan kita. Apalagi di ini malam pergantian tahun. Ya, tadi sudah kita berharap berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi di masa-masa kita yang akan datang dengan iman, dengan tauhid, Amin. dan semoga Allah berikan istiqamah dalam husnul amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita selalu istiqamah. Ya. Jangan lelah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Yang mulai kita dikencengin, tilawah kita, zikir pagi petang kita, sedekah kita. Makanya kalau di Muhammadiyah itu ada pengajian surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana illal ladzina. Dan itulah kenapa anak-anak kita dididik kalau pulang sekolah, kadonya sebelum pulang baca apa? Wal 'asr innal insana. Tujuannya apa? Ini biar bekal kita, biar nggak merugi. Ini yang harus kita kuatkan. Semuanya dalam kerugian. Lafi lam di situ, al insannya lil istighraq. Kemarin sudah dibahas kan, ada al insan, ada an-nas, ada bani Adam, ya. Kemudian ada al bashar, ya. Kemudian ada al-ins. Di sini al-lil insan, semuanya punya peluang untuk merugi kecuali 4 hal. Dengan Allah berikan waktu. Al-iman, al-amal salih, tawasau bil haq adalah dakwah, tawasau bis sabar adalah sabar. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, satu. Sabar untuk tidak jatuh kepada maksiat. Seperti kasusnya Nabi Yusuf, ditarik. Saya ditanya, pernah kajian kisahnya Nabi Yusuf? Boleh nanti bisa digelar di sini. Itu menarik kalau kita dihadapkan oleh maksiat di hadapan Allah. Apa Nabi Yusuf? Walaqad hammat bihi wa hamma biha wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Diajak Yusuf, krem, ditutup pintu rapat-rapat. Wa qalat hayta lak. Yusuf, sini dong. Jangan dibayangin bapak-bapak, bahaya dibayangin. Ya kan? Saya ditanya sama jamaah, Ustaz, Yusuf mau nggak? Mau. Itu fitrah. Dari mana ayat berikutnya? Walaqad hammat bi wa hamma biha. Dia duluan tapi bedanya kita dengan dia apa? Jangan wih rugi. Gurih lagi. Wih gurih, bukan itu. Tapi langsung ingat apa jawabannya? Yang diingat inilah nasihat. Innahu. Hello? Lanjutin ayatnya. Innahu la yuflihul zalimun. Ingat tuh, termasuk saya harus memberikan nasihat pada diri saya. Kalau dijebak tahta, dijebak wanita, dijebak maksiat, ingat, gak bakal beruntung orang-orang yang melampaui. Kalau saya melakukan itu, iya enak di awal, tapi apa kata orang? Apa kata innahu la yuflihul, sesungguhnya gak bakal beruntung
orang-orang yang melampaui, maka direm. Bagaimana untuk menjaga remnya? Dengan komunitas, dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, dan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Dan semoga ibadah-ibadah itu menjaga diri kita, dan semoga Allah mengkonsistensikan kita, semoga Allah membimbing kita, dan Allah berkahi sehingga Allah matikan kita dalam husnul amin ya Allah ya Rabbal. Udah mau setengah jam. Ini yang ditanya oleh Syekh Iqbal kemarin, kasusnya ngelihat kucing, ya. Saya juga bingung jawabannya. Ini jawabannya begini, Syekh. Di dalam kitab saya nyari-nyari Al-Bukhur Az-Zahirah fi Ulumil Akhirah, samudra tentang keilmuan keakhiratan. Ini dalam banget, ya, judulnya saja. Taklifnya oleh Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman bin Safarini Al-Hambali rahmatullahi ta'ala alaih. Kemudian ditahqiq oleh Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad bin Hamud Al-Masyaqi. Apa jawabannya? Jadi jawabannya bahwa ada asar ketika hewan tadi yang ditanyakan oleh Syekh Iqbal, apakah pertanyaannya tadi itu dicabut oleh pencabut, malaikat pencabut nyawa, ataukah berbeda? Maka di dalam kitab ini jawabannya adalah tanbih. Saya bacakan saja, ya. Akhraja Abu Syekh wal Aqili fi ad-du'afa wad Dailami an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalul bahaim wa hasya'isal ardi kullaha fi tasbih fa idza anqadha tasbihaha qabadallahu arwahaha wa laysa al-malik al-maut min dalika syai'. Jadi kesimpulannya ada malaikat khusus yang mencabut, bukan pencabut malaikat, bukan pencabut yang biasa mencabut nyawanya manusia. Qala Suyuti wa lahu tariqun akhar akhrajahu al-Khatib fi ar-Ruwat an Malik min hadisi Ibnu Umar mithluh. Qala Ibnu Athayyah wal Qurtubi wa kana ma'na dhalika anna Allah yu'adzib hayataha bila mubasyarah malik fal adami syarfun bi anna khalaqa lahu malikan wa 'anahu. Kemudian saya lanjutkan saja di sini. Qala as-Suyuti summa ra'aitu Juwaybiran akhraja fi tafsirihi an ad-Dhahhak an Ibni Abbas qala wa kullu malikil maut ya biqabdi arwahil adamiyyin. Jadi wukila malikul maut biqabdi arwahil adamiyyin. Jadi untuk roh-roh ya anak cucu Adam itu dikhususkan pencabut nyawanya adalah pencabut malaikat khusus. Sedangkan hewan itu ada malaikat khusus yang mencabut nyawanya. Ada saya kata hakada. Jadi ini dinukil satu kitab. Jadi kalau ada tukilannya saya masih agak tegar untuk menjawab. Tapi kalau katanya nampaknya jangan sampai kita tidak menyampaikan secara nasnya. Dan yang terpenting tadi disampaikan oleh Syekh Iqbal bagaimana dalam Quran surat Al-Jumu'ah, ya. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum. Hubungan hari ini dengan Hijriah dan hubungan tentang mati dan waktu. Pertama saya sampaikan
Allah ciptakan kita itu semuanya dalam iman. Kenapa bisa? Pertama, dalil dari mana? Al-A'raf di ayat 172. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu yang pertama. Dan ingatlah, wa idz akhadha rabbuka, makna akhada laisa bimana mengambil, tapi akhraja min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum. Dan saya sampaikan, sumber sperma kita itu sumbernya di tulang sulbi. Dan tulang sulbi kita konsepnya begini. Nih. Makanya di dalam surat At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in yakhruju, sumbernya itu dari di antara. Maka kalau saya tanya, kita dari tanah dan kembali dari tanah, dari mana? Karena yang dimakan oleh ibu kita dan kita itu sumbernya dari tanah. Yang pertama. Yang kedua, ini penting. Kullu mauludin yuladu ala fa'abawahu ayyuhawidani au yunassirani au yuman. Pertanyaannya saya, kenapa tidak ada kata-kata? Bapak-bapak selalu mengartikan kata fitrah di sini apa? Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan kertas kosong. Itu maknanya terlalu cetek ya. Sama seperti halnya ketika kita memahami Al-Quran Al-Karim. Mana Al-Karim? Bukan mulia, Pak. Terlalu cetek pemahamannya. Mana mu'jizah? Mu'jizah apa artinya? Melemahkan, bukan karena mampu menjatuhkan yang lain, melemahkan apapun ismenya, melemahkan metodologinya, melemahkan risetnya. Hari ini teknologinya, Al-Quran akan selalu hadir. Karena mampu melemahkan, dia tampil menjadi amazing, sesuatu yang sangat luar biasa. Al-Quran Al-Karim maknanya begini. Al-Jud, dia memberi obat disifati syifa. Dia memberikan petunjuk disifati huda. Dia memberikan nasihat yang baik, mau'izah. Memberikan kabar gembira, Bashir. Memberikan peringatan. Saking banyaknya memberi, dia tampil mulia. Itulah pentingnya saya minta bapak-bapak, anak-anak kita harus belajar bahasa Arab. Ma la yatimu al-wajib illa bihi. Itu. Jangan bahasa Inggris dulu, Arab dulu dikuatir. Bahasa Inggris butuh nanti untuk kebutuhan wasilah dakwah. Maka makna fitrah sejatinya apa? Tidak ada orang tua yang menjadikan dia muslim. Pertanyaan saya, fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumas. Kenapa? Berarti makna fitrah sendiri apa? Makna fitrah sendiri artinya apa? Muslim, beriman, bertauhid. Saya tarik lagi, berarti Allah sudah memberikan benih-benih tauhid. Allah memberikan sebuah tebaran-tebaran untuk menjadi orang baik. Allah memberikan benih-benih untuk menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Berarti yang suka error di mananya? X-nya, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, dia Nasrani, dia X lingkungannya. Kalau lingkungannya gadgeting, kalau lingkungannya kartun, kalau lingkungannya adalah TikTok, lingkungannya adalah YouTube, lingkungannya adalah anak hari ini usia 3 tahun. Bahkan kadang mohon maaf di sisi kajian parenting, terkadang ibunya, bapaknya lagi sibuk-sibuk dan ini main-main aja. Bapaknya ngerjain bisnis, bapaknya ngerjain. Makanya penting Pak, kemarin saya sampaikan, ini mohon maaf ya,
saya secara pribadi, anak-anak saya masih kecil, mewajibkan diri saya yang nganterin anak ke sekolah itu saya. Bukan ritualitas untuk nganterin saja, bukan. Di situ ngobrol, kakak, adik, sudah berapa hafalan Qur'annya, bondingin iman, termasuk wisata kuliner, wisata healing-healing, bangun iman. Nih lihat, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan air, Allah ciptakan siang malam, bangun dialog-dialog imannya. Jadi bukan hanya dengan kosong semata, biar mereka terhujam iman-imannya, tauhid-tauhidnya. Maya tagline-nya apa? Iman sebelum Al-Quran, adab sebelum ilmu. Ya, maka ini yang harus kita kuatkan agar peradaban kita, ini komunitas kita, untuk selalu menguatkan nilai-nilai imaniyah, nilai-nilai ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, para khatib selalu menyampaikan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan sekali-kali mati kecuali mati kita dalam kondisi apa pesannya? Kalau sudah adalah, ada ilah, dua-duanya menghapus seperti kata la ilaha. Ada dua pesan. Yang pertama an-nafyu, meniadakan tentang konsep ilah. Apa itu ilah? Mayulha ilai. Kamu kagum padanya, kamu cinta padanya, maka singkirkan dulu. Kagum pada batu akik, kagum pada pohon, kagum pada patung, kagum pada ini, disingkiran dulu tuh. Kalau itu yulha ilai, kamu menuhankan sesuatu. Baru yang kedua at-tasbih. Siapa yang perlu dikuatkan? Allah dijadikan ilah kita. Maka ketika ada ilah, sama-sama menggugurkan. Maka yang pesan yang kedua apa? Muncul ilah, muncul Allah. Apa pesannya? Cukup Allah yang dijadikan Tuhan. Kamu nggak boleh ada Tuhan-Tuhan lain. Sama seperti jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati kita dalam ada dua pesan. Ya, yang keduanya apa? Kalau ini nyalanya dibuang, ilahnya dibuang. Apa pesannya? Matilah Anda dalam Islam, titik, nggak boleh mati di luar Islam. Bahkan begitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Jumu'ah, matian itu ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu, ternyata kematian yang kamu lari darinya, berarti kita ini ogah mati. Ya, enggak mau mati. Kemarin sudah disampaikan saya Iqbal. Hari ini adalah penyakit kita apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Lebih suka kepada cinta dunia dan membenci yang namanya kematian. Haji itu adalah sebuah edukasi, healing-healingnya bersama Allah. Semua rangkaiannya menuju Allah, disiapkan. Bukan ketika pulang dari haji segambreng-gambreng, emasnya dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haji, besok nanti dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh. Makanya efektivitasnya apakah berubah sikapnya, efektivitasnya apakah berubah ibadahnya, apakah berubah secara hariannya. Nah, itu yang akan menjadikan perubahan-perubahan itu. Al-hajj al-mabrur laisal jaza illal jannah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi sampaikan bahwa kelahiran kita itu dengan iman dan tauhid, maka Allah nitipkan jangan sekali-kali mati kita dalam husnul, ya, kecuali dalam husnul khatimah, dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tadi, bahwa kita ogah. Yang kedua, kita akan ketemu yang namanya pasti. Maka tidak mengenal usia. Hari ini sudah 1446 Hijriah. Kita cari tetangga kita, sebelah kita. Nanti tahun besok apakah bersama kita atau sudah duluan? Ya. Maka ini menjadi sebuah kata pasti. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Fa innahum mulaqikum. Yang ketiga, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, akan dikembalikan. Fa yunabbiukum bima kuntum, dan akan dibeberkan. Nah, yang terakhir, sukses itu 3. Sukses itu 3 dalam Al-Quran.
ukhrija minan nar udkhila ilal jannah, dan ketemu sama pemilik surga. Ingat, sukses 3. Dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ketiganya, bertemu sama pemilik surga. Mudah-mudahan yang hari ini hadir, semoga Allah kumpul kembali, dan keluarga kita, saudara-saudara kita yang kemarin sudah mendahului kita, dan kita hari ini hadir, tarik bareng-bareng, keluar bareng-bareng, ya. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita lelah-lelah di 1447 Hijriah besok dengan berburu dengan amalan-amalan surgawi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja, mudah-mudahan besok kita mengawali di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Allah berikan waktu agar kita semakin produktif, agar kita semakin beriman, agar kita semakin istiqamah dengan takwa kita, dengan iman kita, dan amal-amal saleh kita. Dan ingat, dan seluruhnya kita saling mengingatkan, semoga Allah matikan kita dalam husnul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna bi husnil, Allahumma amitna ala dinil wa ala taqwa wa ala al-iman wa ala bitauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Syukran lakum, naktafi bihadal qadar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.